Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan baca-baca lagi ya, seperti biasa. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe ya, tolongin. Dan kalau yang sudah, terima kasih banyak. Bantuan kamu sangat berarti buat Sora. Oke, hari ini kita akan baca dengan sebuah tema ya. Ruang rindu di hatinya hanya bisa diisi oleh kamu. Jadi ada seseorang yang punya ruang rindu di hatinya yang sekarang itu kosong, yang hanya bisa diisi sama kamu ya. Jadi namanya rasa rindu itu adalah rasanya beda ke setiap orang ya. Dan itu biasanya hanya bisa diisi oleh orang yang tepat. Kita mau lihat ya, siapa dulu kamu berdiri dengan orang ini. Oke. Orang ini adalah orang yang terakhir kali mungkin berkontak sama kamu atau berhubungan sama kamu itu adanya sebuah kesalahpahaman, sebuah konflik, perdebatan ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan, ada hal-hal yang dalam perkataan dan sebagainya ya. Itu bisa saja mungkin menyakiti kamu atau kamu menyakiti dia tanpa disengaja, semuanya ya, saling membela diri dan saling menyerang ya. Jadi di sini ada konflik di antara kalian. Coba kita lihat ya secara garis besar. Kira-kira ada konflik apa sih yang mungkin mewarnai? Ini adalah tentang konflik secara emosional ya. Jadi di sini bisa saja ada emosi ya yang tidak tersampaikan dengan baik. Bisa juga ada perasaan yang merasa kurang dihargai, ada cinta yang merasa kurang harapkan. Paham ya? Jadi di sini ada rasa cinta yang seperti kok rasa cinta aku tidak benar-benar dihargai. Apakah benar-benar cinta ini ada sebuah ketulusan ya? Jadi ini ngomongin soal perasaan. Ya, kesungguhan perasaan, cinta yang sesungguhnya itu yang diperdebatkan ya. Bisa juga di sana komitmen, kesetiaannya. Nah, namun ya di satu sisi situasi itu juga dipersulit ya. Karena apa? Ada emosi yang merasa tidak dikonsenkan ke sana, tapi di sini adalah ada situasi finansial atau situasi keuangan yang sedang juggling ya. Sedang susah payah untuk dipertahankan ya. Kamu bisa saja berdiri dengan seseorang yang hati dan perasaannya juga mungkin nggak fokus ya buat bener-bener ke kamu ya. Itu karena ada situasi-situasi keuangan yang tidak mendukung ya. Jadi mungkin di sana ya ada dari dia yang terus-terusan mungkin minta waktu ke kamu gitu ya, karena mungkin memang kondisi keuangannya tidak kondusif dan meminta kamu bersabar. Di satu sisi mungkin kayak kamu sudah capek sabar, sudah capek nunggu dan sebagainya. Kejelasan ini mau ke arahnya gimana? Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, karena sumber kebahagiaan itu bisa juga ya buat kamu mungkin adalah sebuah tentang kemakmuran, tentang perasaan. Tapi buat dia mungkin sumber kebahagiaan itu lebih kepada gimana sih sukses, gimana sih berhasil. Jadi di sini itu bisa juga terjadi perbedaan gitu loh. Perbedaan tolak ukur. Kamu berpikir seperti apa, dia mikirnya beda. Ini kan ada satu yang Sora bilangnya ya, membebani gitu loh. Dan semakin lama keributan tentang masalah ini itu semakin menguat. Itu yang jadi isu dasar sih. Karena kalian benar-benar berbeda dalam berpikir atau dalam tolak ukur ya. Berikutnya siapakah dia? Ya. Orang ini adalah sebenarnya orang yang berasal dari lingkungan kamu juga, inner circle kamu juga ya. Dan kalau Sora lihat di sini sebenarnya berawal dari pertemanan ya. Jadi saling menyupport, saling mendukung ya. Jadi kenalannya juga dari teman-teman juga, teman-teman sendiri. Ya. Tuh. Orang ini itu pingin punya sebuah keberhasilan, pingin punya sebuah kesuksesan, ambisi yang sangat besar untuk bisa sukses, berhasil, kaya, banyak uang. Keinginan dia itu sangat kuat gitu loh, untuk bisa mencapai suatu kemakmuran, mencapai suatu keberhasilan. Dia berusaha untuk mengejar ke sana. Ya.
Apalagi kalau Sora lihat dia berada dalam lingkungan-lingkungan yang orang-orang di sekitarnya dia itu udah banyak orang yang berhasil, udah banyak orang yang sukses. Mungkin teman-teman yang lain udah banyak yang sukses. Jadi dia tuh semakin merasa kayak tersisihkan gitu loh. Kalah dari sebuah persaingan. Kok aku tidak bisa sesukses yang lain? Kok aku tidak bisa seberhasil yang lain? Ya. Jadi sehingga orang ini itu pergi dari kamu, ya, menjauh dari kamu karena dia merasa dia pingin punya suatu plan baru dulu, ya. Dia pingin meninggalkan dulu suatu hal yang nggak mau debat dulu, nggak mau ribut dulu, karena dia pingin yang dia cari nomor satu adalah berhasil, nomor satu yang dia cari adalah sukses, nomor satu yang dia cari adalah pencapaian ambisi. Ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang seperti itu, ya, jadi pingin banget dia tuh meninggalkan situasi-situasi yang ada. Di satu sisi dia itu pingin meninggalkan hidup dia yang mungkin sulit, hidup dia yang serba berkekurangan. Kalau mungkin tanpa sadar dia mungkin pernah ngerasa direndahkan, dia pingin keluar dari itu semua, ya. Sehingga kalau yang Sora lihat di sini, ada yang ghosting, ada yang menghilang dari kamu, ada yang pergi begitu saja. Lihat, arahnya semua bergerak menjauh, ya. Kamu pun tidak ngerti apa yang sebenarnya dia mau, apa yang sebenarnya dia pikirin gitu loh. Kok tiba-tiba aja dia pergi, kok tiba-tiba aja dia menjauh. Perasaan kamu pun jadinya berantakan sebenarnya, karena dia menjauh tanpa benar-benar ngomong apapun, tanpa penjelasan benar-benar gitu ya. Nah, untuk kamu, ya, yang jadinya perasaannya nggak enak gitu ya, banyak ketidaktenangan, ya, kurangnya suatu perasaan tenang, kamu bisa banget beli gelang soul, butterfly soul ini pada saat Sora membuat video ini sedang periode PO, ya. Karena apa, ya, gelang ini itu Sora sudah booster juga dengan energi healing untuk membantu kamu lebih tenang, dan Sora juga memasukkan energi agar lebih bisa karismatik, agar lebih bisa percaya diri, dengan harapan menarik cinta kasih dan kelembutan di dalam hidup kamu. Semua spesifikasi sudah ada di kolom community dan di kolom Instagramnya. Yuk budayakan membaca. Harga juga sudah Sora bilang berulang kali, 165.000. Saat ini tidak melayani kiriman ke luar negeri kecuali kamu ada teman atau saudara lalu kamu urus sendiri. Ya, kenapa? Karena sudah pernah Sora, dan ujungnya orangnya malah nanya ini nanya itu gitu loh, ya kan. Sora masih handle semua sendiri, ya. Jadi Sora nggak bisa involving terlalu banyak untuk waktunya ke arah sana. Kalau pengiriman ke luar negeri itu lebih complicated, ya. Jadi kamu bisa urus sendiri kalau memang benar-benar berniat. Kalau ada jodohnya itu pasti bisa kok. Oke. Silakan untuk pemesanan, linknya ada di kolom deskripsi bawah, ya. Stok sangat terbatas karena Sora kerjakan sendiri dan itu barangnya import. Ini batu beneran ya teman-teman, ya, batu kristal beneran. Harga murah bukan berarti murahan. Sora mencoba mencari yang cocok di dompet semua orang. Lalu sekarang apa yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu? Ternyata setelah meninggalkan kamu juga dia merasakan ada satu perasaan kekosongan. Dia merasakan satu perasaan kosong, bolong, ya. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar siap untuk terbuka sama kamu. Bahwa sebenarnya di satu sisi dia butuh secara keuangan, dia butuh untuk sukses dalam keuangannya dia. Tapi dia juga butuh kamu, ya. Karena sebenarnya orang ini itu banyak yang terkurung dalam suatu ketakutan dan kekhawatiran. Makanya perdebatan kalian tuh jadinya panjang kali lebar kali tinggi, karena banyak perdebatan tentang ketakutan, kekhawatiran dia, ya. Dari situasi yang kayak sekarang, dia banyak kekhawatiran, banyak ketakutan situasi-situasi yang ada, ya. Dan dia pingin bisa merilis diri dia pergi keluar dari situasi yang nggak bagus ini sebenarnya, ya. Jadi kekhawatiran ini yang membuat dia itu takut sama masa depan, takut sama komitmen sebenarnya, takut tidak berhasil, dan takut terus-terusan berada dalam situasi yang sekarang. Dan sebenarnya emosi dia itu banyak roller coaster. Kadang dia bisa merasa kesepian banget, dia bisa merasa butuh banget. Hanya di satu sisi dia merasa banyak yang belum siap untuk sepenuhnya terbuka mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Sebenarnya perasaan dia sesungguhnya ke kamu.
Tuh kan? Perasaan dia itu apa ya? Gado-gado. Perasaan dia itu ada yang bingung, ada yang khawatir, ada yang antara banyak ilusi gitu loh. Artinya di sini juga gambarnya matahari bercampur bulan, banyak ketidakyakinan, banyak kekhawatiran sebenarnya, ya. Sama perasaan dia ke kamu. Tapi sebenarnya dia sangat sayang, dia sudah tahu bahwa banyak sekali kecocokan, banyak sekali dukungan dari kamu, ya. Ini juga yang buat dia sebenarnya kangen, ya, rindu gitu. Rindu kasih sayang dari kamu. Rindu dukungan dari kamu. Rindu support dari kamu. Ya. Dan dia itu menjauh dari kamu karena dia belum siap sama tanggung jawabnya. Tapi sebenarnya dia kangen, belum siap sama tanggung jawab, tapi dia kangen. Dia belum siap, orang dirinya sendiri aja masih morat-marit, ya. Situasi itu sangat sulit buat dia. Dan dia itu secara mental juga sangat capek, sangat lelah, ya. Tapi di satu sisi, dia juga sangat butuh kamu. Dia sangat butuh keberadaan kamu, kangen kamu, sangat butuh adanya kamu dalam hidupnya dia. Karena dulu ya, ada kamu yang banyak sekali menyupport dia secara emosi dan perasaan. Ya. Dia belum bisa melepaskan kamu sebagai bagian dari masa lalu dia. Karena masih selalu ada perasaan tertarik kembali, masih ada magnetnya. Dia juga tidak tahu benar-benar kenapa dia kangen. Dia cuma tahu bahwa dia belum bisa melepaskan masa lalu. Dia merindukan sentuhan fisik dari kamu. Ada pertukaran energi ketika kita bertukar fisik dan dia merindukan itu. Dan selalu dari dalam dirinya dia itu ada energi pingin bersatu kembali. Kangen, rindu. Ya, jadi ada energi yang terus-terusan tarik menarik di sini ya, antara kangen sama kamu dan di satu sisi juga bingung sama kemauan diri. Dan dia juga sebenarnya bingung, apa sih yang kamu lihat dari aku gitu loh. Aku tuh gak cukup baik loh. Di sini ada energi yang tidak pede, merasa bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk kamu, gitu loh. Aku aja tidak menganggap diri aku menarik, gitu loh. Aku tuh masih manusia gagal, aku masih manusia belum berhasil. Banyak sekali kemarahan yang dia itu belum bisa rilis dan dia takut meledak. Salah satunya dia menjauhi kamu, ya, bukan karena dia nggak sayang, bukan karena dia nggak kangen. Emosi-emosi dia yang nggak sehat, bagaimana cara dia merasa banyak kekecewaan, luka batin, ya, membuat dia itu bisa menjadi seorang yang pemarah. Mungkin sama ini juga udah sering marah-marah sama kamu, kata-katanya juga bisa nyakitin, dan dia tidak mau meledak lebih jauh lagi, makanya dia menjauh. Aku belum bisa terbuka benar-benar sama kamu semuanya, karena dia merasa dia belum siap kalau kamu tahu. Dia belum siap kalau kamu tahu kalau dia belum benar-benar siap secara keuangan, belum benar-benar siap secara finansial, gitu loh. Selain daripada belum bisa melepaskan kamu, apa yang membuat dia sangat kangen kamu? Kamu sama ini jadi seseorang yang selalu menyupport dia di balik layar, menjadi seseorang yang dia itu supaya berhasil, dia itu supaya disupport, kamu tuh ada di sana untuk memotivasi dia. Dan sekarang dia kehilangan orang yang memotivasi dia. Dan perasaan itu tidak bisa dibohong. Ruang kosong itu, ruang rindu itu, ya, hanya bisa diisi oleh kamu. Karena secara intuisi ya memang dia tahu dia cuma maunya kamu. Ilusi itu sangat besar dari tadi di kartu pembacaan ini ya. Hayalan, ilusi, artinya orang ini sering sekali sebenarnya berhayal soal kamu, mikirin kamu, ya. Orang ini juga banyak penyesalan, ya. Banyak penyesalan, mungkin sama ini mungkin pernah gagal dalam hidupnya, salah ambil keputusan dan sebagainya yang membuat dia itu kayak mengalami sulit untuk maju. Dan sekarang semakin kangen kamu karena dia itu merasa berada di dalam kegelapan dan kamu adalah salah satu sumber cahayanya dia sebenarnya, ya. Karena dia tahu hatinya dia itu butuh kamu, butuh keberadaan kamu. Di satu sisi, ketika misalnya lagi ribut atau apa, ya, atau kalaupun dia mencari kamu lagi, dia takut kalau kamu tidak peduli lagi sama dia.
ya. Dan itu bisa memberikan rasa-rasa trauma. Orang ini tuh khawatir ditinggalkan, orang ini khawatir dicuekin. Apalagi kalau dia ngerasa bahwa, tuh kalau uang aku nggak cukup, aku bisa-bisa ditinggalin nih, ya. Dan bisa-bisa trauma lagi aku. Takut, dia tuh takut ditinggalkan. Orang ini banyak berusaha mencari-cari cara menyibukkan dirinya biar dia nggak usah mikirin kamu terus, tapi masalahnya masih tetap mikirin ya. Oke. Kalau yang nanya ciri-ciri, kamu dari cara Sora bercerita, sebenarnya kamu tuh juga sudah tahu dari ciri-cirinya. Energinya itu tidak akan bisa dibohongi. Kalau dari awal membaca bahwa ini udah energi aku loh Sora, udah energi dari dia loh Sora, itu sudah tidak usah dipertanyakan lagi sebenarnya. Dan untuk yang namanya ciri-ciri itu kan, ya masa setiap episode ciri-cirinya itu lagi. Sebenarnya kamu udah tahu kok. Ya, dari energi pembacaan itu sebenarnya sudah bisa terlihat dengan jelas sebenarnya. Tanpa Sora jelaskan juga dari energi udah kerasa ya. Ini diambil secara random. Ada yang menyukai warna biru ya. Di sini ada yang sering sekali dia memakai kaos kaki atau dia sering pakai sepatu. Bisa saja dia suka baca. Bisa saja dia sebenarnya orang yang suka bersosialisasi. Nah, makin suka sosialisasi, itu makin merasa dia kayak tertekan dengan adanya tidak berhasil. Ya. Dan orang ini tuh selalu mencari itu ya, selalu mencari aman dalam hidupnya dia. Oke. Keamanan, keberhasilan, kesuksesan tuh selalu jadi sesuatu yang penting untuk dia. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini selalu ingin kesempurnaan. Ada circle itu lingkaran. Orang ini pingin sebuah keberhasilan, pingin suatu kesempurnaan, dan orang ini tuh pingin ada hal yang dia akhiri. Ya. Pingin ada hal yang dia akhiri, pola yang dia akhiri, ya. Kalau Sora lihat di sini. Oke. Dan terakhir ada kuning. Bisa saja dia suka warna kuning, ya. Tuh kan? Orang ini sangat suka yang namanya dipandang, dihormati, kekuasaan. Orang ini bisa impulsif. Orang ini punya banyak networking, ada yang kerja di sosial media juga. Ya, ada yang kenalan sama kamu banyak melalui intens sosial media. Nah, inilah yang susahnya ya. Kalau kamu lebih banyak berkomunikasi melalui sosial media. Sora saranin untuk kamu yang memungkinkan kalau tidak LDR, Sora sarankan komunikasi ataupun hubungan dibina lebih banyak dalam dunia nyata. Karena itu sangat beda rasanya di dunia nyata sama di online ya. Oke. Manusia itu sibuk banget online sampai lupa berinteraksi di dunia nyata. Kalau dia tidak LDR, kalau LDR mau ngomong apa lagi ya? Kehalang jarak Sora. Usahain deh lebih banyak ketemu, lebih banyak bicara daripada melalui online. Interaksinya supaya nyata. Ada keju ya. Artinya bisa saja dia suka makan keju ya. Kita mau lihat sekarang. Cepat aja apa yang akan terjadi ke depan. Nah, orang ini akan lebih kepada kembali ke cara tradisional. Sudah siap dulu, sudah bisa berhasil dulu ya. Jadi yang diutamakan tetap keberhasilan dan kesuksesan. Mohon maaf ya. Ruang rindu itu hanya bisa diisi kamu, tapi tetap dia kekeh dengan pendirian dia mau stabil dulu. Tapi akan ada selalu jalan kembali dia ke kamu karena ada jiwa di sana. Ya. Dia itu selalu masih tertarik kok sama kamu, energinya. Selalu ada energi tarikan. Artinya, setelah fondasi yang dia rasa dia bangun sudah cukup baik, baru bisa ada pergerakan dari dia ke kamu. Ya. Perasaan tidak bisa dibohongi, hanya masalah eksekusi di waktunya. Itu yang kamu masih butuh untuk menunggu, masih butuh segala sesuatu untuk berproses. Kak Sora berapa lama? Yang ini aku nggak mau ngambil kartunya ya, karena yang aku rasakan cukup lama, sampai fondasi dia sudah benar-benar kuat. Orang ini tuh di satu sisi ngeyelnya tuh juga tingkat tinggi. Dia sangat ngeyel kangen kamu, tapi dia juga sangat ngeyel dia harus berhasil dan sukses. Dan pada saat ini, detik ini, dia lebih memilih bahwa dia korbankan hati dan perasaannya fokus ke kerjaan. Ya, di sini ada angka 5 ya, jadi bisa saja 5 bulan, 5 tahun. Tahunan sih kalau Sora lihat sini.
butuh waktu untuk membangun seperti apa yang dia mau. Karena dia benar-benar mulai itu dari nol. Kamu, kok Sora kok lama banget? Keputusan untuk menunggu atau tidak itu ada di tangan kamu. Tidak pernah Sora paksakan ya. Kamu mau nunggu apa enggak gitu loh. Itu semua ada di tangan kamu. Oke? Energi yang paling cukup kuat di sini ada apa itu namanya? Cancer. Sorry ya, Sora lagi nggak gitu fit, jadi energinya agak lemot. Ada Cancer, ada Pisces, dan paling banyak didominasi oleh, semua ada sebenarnya, pasti semuanya ada. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces itu yang paling menguasai di sini energinya lebih besar ya. Tapi sebenarnya dia pengen punya kerinduan kembali sama kamu. Oke, sekarang kita mau lihat untuk alfabet ya. Mau nunggu mau enggak silakan. Tapi kalau Sora lihat pasti akan ada jalan jiwa dia ke kamu. Hanya masalah waktu. J, C, M, T masih menjadi rahasia. X, T lagi masih menjadi tanda tanya. E-nya sampai 3, ya ampun, E-nya sampai 3. U, J, O, satu lagi ya, M dan K. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Untuk pembelian kartu tarot, pembelian gelang dan sebagainya, atau booking personal reading, silakan linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.